Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang alhamdulillahirabbil alamin sampai subuh kini dan bagi subuh kita masih bisa mengarajuan apa itu atau Nabi kita disuruh untuk sholat berjamaah sudah waktu karajuan. Kata Nabi, tutuplah ilmu itu yang sedang kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah dan awak kerajuan rukun menjadi sabablah hendaknya nanti di akhirat Allah izinkan kita untuk ikut murafaqatun Nabi fil jannah, ikut mendampingi Nabi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita cari ke masuk Seronggo tu, kamu cari mirip-mirip jo awak pergi ke Jawa, Jakarta, ke Malang kalau pakai kapal Abang. Ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas VIP. Ada di sana. Memang pernah coba VIP. Pernah coba VIP. VIP itu kan. Kamu cari masuk Seronggo pun ada yang masuk Seronggonya kelas ekonomi. Pokoknya masuk ke Seronggo sen alhamdulillah. Tapi ada yang kelas VIP, bahkan VVIP. Bu, jujur tapi Bapak Ibu, boleh jujur nak? Kalau naik kapal tabang sebelum sembalik itu setiap lewat tuh Cik Abu bahas duduk di situ. Dan VIP itu nanti di belakang belakang sopir. Sampai duduk yang bisa dirabahan gitu. Kabulnya 2009 balik ketika menjadi pemimpin ibadah. Duduk pas di belakang. Iya, tapi pun tidaklah suara Bapak. White juga ruangnya. Nah, ini gitu. Kalau sekedar masuk surga, kalau mau mengistilahkan itu kelasnya ekonomi. Tapi kalau masuk surganya berdampingan dengan Nabi itu kelasnya VVIP. Tadi yang kita minta Allah itu kan mudah-mudahan istiqamahnya kita untuk mengikuti kegiatan ibadah di musajid. Apakah bentuknya sholat berjamaah, duduk mendengarkan kajian atau ceramah, mudah-mudahan itulah yang menjadi penyebab nanti di akhirat kita dimasukkan Allah ke surga dengan jalur VVIP. Amin ya rabbal alamin. Karena surganya Rasul itu surga yang terbaik. Walaupun mbak cerita tadi malam ibadah kita kan ibadah standar. Tapi mudah-mudahan dengan adanya rasa cinta dan sayang awak yang begitu besar kepada beliau, kita buktikan di antaranya dengan mentaati beliau dalam pelaksanaan ibadah, meminta, memohon, membanawa ke Allah. Ya Allah, kami yang memang belum bisa ibadah yang luar biasa tuh berharap memohon kepada Engkau, jadikan ibadah kami sajiku ya Allah sebagai bukti kecintaan, ketaatan dan kepatuhan kami kepada Nabi. Itulah yang akan mengantarkan kami nanti di yaumil akhir Engkau masukkan ke dalam surga ya Rabb, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita sampaikan tadi malam, itu akan membicarakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dari Uqbah bin Amir, sumber rujukan nama kitabnya Bahjatun Nazirin Syarah Riyadhus Shalihin, karangan Imam An-Nawawi. Bapak dan Ibu, hadis itu dinilai oleh pengarang hadisnya adalah sahih li ghairihi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man najah qal amsik 'alaika lisanak wal yasta'ka baituk wabki 'ala khati'atik. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah. Bapak Ibu, Uqbah bin Amir itu termasuk
ya Rasulullah, anak kamambuek kami bisa selamat. Najah itu keselamatan. Ya Rasulullah, anak kamambuek ibu kami bisa selamat ya Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaan Uqbah bin Amir itu, kalau caliak jo kondisi kini, ambo katakan itu sesuatu yang mirip-mirip jo keadaan yang sedang terjadi kini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan sesuatu yang berakibat jatuhnya korban jiwa dan korban harta benda. Cuman ketika ngaji judul berbeda-beda judulnya. Menurut Bapak Ibu, nanti jadi di Bukit Batabuah, nanti jadi di Batu Sangka, nanti jadi di Simpang Galuh 2, nanti jadi di Pandesike, itu judulnya musibah atau azab? Musibah. Keduanya. Kan baca surut. Bapak Ibu macam-macam. Satu ibu-ibu musibah. Ada yang menjawab tadi? Keduanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita cari, dan bahkan para ustaz pun mau cari, bedanya pada bedanya. Tapi jujur kita katakan, jangan itu tok dibilang azab. Dek karena ketika itu datang dan sudah memakan korban jiwa dan korban harta benda, maka nyo bisa itu bernama musibah dan nyo bisa itu bernama azab. Tergantung yang jadi korbannya siapa. Ya kan? Tergantung yang jadi korbannya itu siapa. Cuman pertanyaan kemudian, apa beda musibah jo azab? Azab Tadi kita kan jawab musibah, dan musibah tuh ngadu kejadian. Kalau azab Sesuai perbuatan. sesuai dengan perbuatan. Apakah ketika seseorang yang rajin beribadah kepada Allah kemudian jadi korban, rumahnya pun hancur, apakah itu namanya azab? Nah, kemudian Tapi yo cukup. Jadi maaf kok ditanya mana kalau anda duduk lurupnya doh. Tapi gitulah berani mengatakan musibah Ustaz. Dan kadang Ustaz juga begitu. Bapak Ibu yang terjadi itu azab dari Allah. Azab terus. Ya pokoknya itulah. Bapak Ibu, apa yang membedakan musibah dengan azab? Sebelum itu, apakah Allah ada bicara tentang azab dalam Al-Quran? Ada. Apakah juga Allah bicara tentang musibah dalam Al-Quran? Ada. Kalau musibah itu nanti bana Al-Baqarah 155 dan coba Bapak Ibu dana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ bukan sa tapi so وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. Jelas itu kalimat Allah musibah. Dan untuk yang ada ayatnya apa itu? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu azab itu. Kita terjemahkan yang terakhir Pak. Kalaulah penduduk suatu kampung, qura itu asal katanya qarya. Kalau penduduk suatu kampung itu kan berarti bukan kelompok kecil itu. Kalau penduduk suatu kampung yang kecil, nan ketek saja kata Allah, mereka mau betul-betul beriman dan menumbuhkan ketakwaan dalam dirinya. Artinya nan disuruh kerajukan yang dilarang. Nuantian kece Allah
ambo berjanji pasti akan ambo curahkan berbagai macam kebaikan dan untuk mereka itu nyota curah dari langit, nyota sambua dari bumi, insya Allah. Walakin kadzabu, aku nak kata akan tetapi kata Allah masih ada oknum-oknum di antara mereka yang tidak mentaati dan mematuhi ayat kami. Akhirnya kata Allah, kami hukum, kami azab mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bapak Ibu, Allah itu berimbang. Kalau yang musibah itu tadi, walanabluwannakum bisyai', kami pasti akan menguji kamu. Makanya diterjemahkan musibah itu adalah ujian, azab itu adalah hukuman. Apalagi perbedaannya dari segi penyebab. Musibah Allah datangkan karena Allah sayang dengan seseorang. Untuk apa? Menguji imannya, menguji kesabarannya. Tapi musibah didatangkan biasanya diundang oleh manusia. Dengan apa mereka mengundangnya? Doa diundang Bapak Ibu. Dengan maksiat mereka. Dan ingat kata Rasulullah SAW bahwa Allah mendatangkan hukuman itu ketika nyotibo kata Nabi nan kakanai bukan cuma yang berbuat maksiat, nandak kanai pun pasti akan kena Rasul kata Rasulullah. Jujur, aku itu yang bertakwian Bapak Ibu. Demi Allah aku yang bertakwi. Ya, kalau yang berbuat maksiat dan kanai itu namanya tangan mencancang bau. Semua orang makan cubada. Bapak Ibu tahu cubada? Suka bawa cubada, bahasa Indonesia namanya Nangka. Besok pakai nangka, besok pakai cubada. Kalau makan cubada masak, karena gatahnya wajar enggak? Wajar. Tapi nan makan cubada urang nan karena gatahnya hebat enggak? Hebat. Enggak lah. Tidak lama namanya itu. Kenapa? Masa orang yang makan cubada awal kena kata tidaklah suami. Kalau sobat lain tidak emas buat namanya itu. Bapak Ibu, rugi gitu. Kenapa? Inyo nama ulah wadah kena gitu. Tapi itu akan terjadi dan sudah terjadi ketika yang terjadi kepatahan di Sungai Pua itu. Seorang guru pondok pesantren, orangnya rendah hati, mengeceknya pun lemah lembut, ahli bahasa Arab. Di mana dua membuka kitab, diorang lah beda di mana dua mengaji. Tidak, kitab itu pernah difoto sekali di taburi Bapak Ibu, menunggu ada yang bebek apa lanjut. Belum asik baca kitab itu. Bapak Ibu, seorang orang soleh juga hafal Al-Quran, guru pondok pesantren, ahli bahasa Arab, anaknya juga orang soleh, keluarganya juga keluarga soleh, tapi ikut menjadi korban. Jadi sepertinya apa yang terjadi itu sudah menggambarkan pesan-pesan agama. Makanya aku agak seacok menyampaikan kepada pelaku-pelaku maksiat, sudahlah, hentikanlah lagi. Kenapa? Karena negeri ini sudah terlalu berat dengan berbagai macam maksiat. Termasuk juga maksiat yang paling hina, apa itu LGBT. Tapi sayang Bapak Ibu, kelompok ada yang melindungi, walaupun tidak secara jelas. Jemaah dirahmati Allah. Aku pernah bicara dengan seseorang yang ingin memperbaiki seseorang yang sudah terimbas. Siapa yang menelponnya? Yang menelponnya seorang aparat hukum. Jangan gaduh-gaduh. Bapak Ibu, kenapa? Mereka dilindungi Pak, secara tidak langsung gitu. Padahal ini yang menyebabkan datangnya hukuman-hukuman tadi. Bukan kita katakan Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan maksiat, berhentilah. Kenapa? Karena akibat perbuatan awak tu datang nanti hukuman Allah nanti karena awak sedo. Tengganglah orang-orang yang sedang berjuang untuk dekat dengan Allah. Patuhilah orang tua-tua dan baik kamu saji, bakayaikan jalan ke surau. 10 langkah berjalan mabui. Jika dipanggil dan mau sesak tapi hatiku menggarik-gariknya ke surau kan Bantun. Ada orangnya di situ. Naik. Ya kan? Bapak Ibu. Tapi kalau
pesan itu tidak dihentikan, apa kata Allah? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami pasti akan menghukum, mengadab mereka di ulah perangai mereka, kata Rasulullah. Nah, jamaah yang kita hormati, itu perbedaan adab dengan musibah. Nah, menyikapi hal yang sedang terjadi, ditambah lo coba Bapak Ibu, aku sering akhir-akhir itu mengatakan gitu, mencari adalah didatangkan Allah tuh ke depan anak rancak lakukan. Kamu cari sebenarnya beberapa persyaratan sudah Bapak Ibu penuhi. Yang pertama memang tak boleh jalan lain selain kepada sering dan istiqomah untuk mengimarahkan rumah Allah. Ya, Bapak Ibu kan semua mencari tuh, ba'a kondisi di Batu Sangka, ba'a di Bukit Batabuah, ba'a di Lembahan Naik, di daerah yang berbeda kondisinya sama. Allah menjaga, melindungi dan menyelamatkan rumahnya. Di Batu Sangka Samo, di Bukit Batabuah Mantundo, di Lembahan Naik Mantundo. Jadi ambo mencari itu pesan dari Allah. Kalau engkau ingin ambo salamaikan, insya Allah balik ke rumahmu. Sebab kenapa dek kano urang awak kau mau cari Bapak Ibu saja baca rai di Ramadan lah banyak mana baca rai di musajid di semua. Iya tak? Untuk apa lagi ini nak baca rai lah. Coba lah cari Bapak Ibu. Ya, yang hadir di masjid itu wajahnya pikul dia. Itu juga. Wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Tidak ada tambahannya Pak. Kalau pernah apa ada wajah-wajah baru. Yang lain kan wajah-wajah ustaz Pak Haji situ juga. Haji Kedaung situ sesanya. Tidak ada tambahan. Kenapa? Ya sudah. Ketika Ramadan usai mereka juga berhenti dari beribadah Allah. Padahal ambo mencari ketika Allah menyelamatkan Musa dari Batu Sangka, jangankan luno masuk ayat tidak, termasuk juga yang di Bukit Batabuah, termasuk di mana? Pesan Allah apa? Kalau engkau ingin ambo selamatkan rumah ambo jangan tinggal, itu pesan Allah. Kan Bapak Ibu yang dahsyat itu kan yang di Bukit Batabuah kan? Kalau Allah ingin menghancurkan surau itu ratunya tanah semua. Batu sagada-gada dua gajah Bapak Ibu. Tapi kan sepertinya apa jadi gitu. Bukan surau ayat itu kan di belakang. Kalau ciri situ kan. Ketika Bapak Ibu mencari ayat yang terucap di mulut kita. Undi, ya undi. Masya Allah. Masya Allah. Undi makanan jadinya. Masya Allah. Ya masuk dulu juga Bapak Ibu. Bagulung-gulung batu dari atas itu ke bawah Bapak Ibu. Kok timur ibu salah kok timur disuruh kata gak dinilai. Seperti mainda gitu. Bentuk dinda. Ini asal itu belum buat di buku Surabaya kan? Nusa kadang-kadang juga gajah. Siapa yang melakukan ini? Allah. Kenapa Allah lindungi rumahnya? Apa pesan Allahnya itu? Hei manusia, engkau mengaku hamba, engkau mengaku muslim, kecil Allah, baliklah ke rumah dan selamatkan hidup engkau, kecil Allah. Itu pesan tersirat. Betul kata orang bijak, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Jemaah dirahmati Allah. Jadi syarat pertama itu sudah Bapak Ibu lakukan. Yang keduanya apa? Yang keduanya Bapak Ibu katakan itu pesan Rasul. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu mesti ditegakkan dari lingkungan keluarga kita. Apa-apa izin Pak, ya udah. Ibu katakan jangan pernah dibiarkan orang rumah, anak gadis, cucu yang hari-harinya bersama itu keluar rumah tak tutup aurat. Jangan. Orang rumah, anak atau cucu yang hari-harinya jawab. Ya, kalau tinggal di negara orang, pesan saya sekali salah kalau menelpon. Tapi kalau yang nampak berselawat dan di bawah dagu itu jangan
dibiarkan. Kalau bapak ini udah biarkan itu terjadi, itu melanggar aturan agama, inyoba dosa, bara banyak dosanya tanggung jawab sebagai apanya, sebagai suaminya, termasuk sebagainya. Kenapa? Kenapa dewa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Sebab kata Nabi, bersegeralah engkau untuk menyuruh kepada yang baik, mencegah keburukan. Sebab kenapa? Aku takut, kata Nabi, ketika amar ma'ruf dan munkar sudah tidak lagi jalan, biko datang adab Allah, dan karena bukan cuma yang bermaksiat, yang tak bermaksiat pun pasti karena kata Rasul. Nah, pokoknya yang kedua pun hidupkan kembali amar ma'ruf dan nahi munkar di lingkungan. Yang terakhir ketiga Bapak Ibu, lah saatnya kita memaksimalkan mempergunakan doa di akhir Al-Baqarah 286 yang kita baca tadi di akhir rakaat yang kedua. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw jangan baca ta, salah jali, salah kadang, aw itu yang tidak berbaris atau yang mati itu hamzah bukan ain. Kadang-kadang imam juga salah membaca ayat itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Bukan ta tapi ta. Ta itu hamzah itu. Apa artinya, Bu? Lalu artinya disitulah kekurangan awak. Kece Allah, awak dia doa yang luar biasa. Artinya tuh Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jangan engkau hukum kami, jangan engkau azab kami, jangan engkau siksa kami disebabkan kami lupa dan kami salah atau tersalah, ya Allah. Lupa je salah tu kan pakai nawak sehari-hari. Dia ulah lupa tu makanya dosa tu kita ulang-ulang tahu. Dosa yang awak karajukan tu kan dosa lama. Ada tak dosa edisi terbaru yang Bapak Ibu karajuk? Tak ada. Dosa nombor ulang kan dosa-dosa dulu sebenarnya. Iya, Bu? Iya tak? Iya. Contoh yang paling sanang baruto. Pernah tak baruto dulu? Sudah tu pulang tak dia? Iya. Alai mencaci. Iya kan? Babunjia. Bukan baulam, ia tak terkena sini ke petang tu. Iya betul. Itu persoalannya tu. Jadi kita minta ke Allah, ya Allah jangan engkau hukum kami, aku. Jangan engkau azab aku atau kami. Kenapa kami kau palupo ya Allah? Ya kalau lupa kami itu kami ulang membuat dosa banyak. Atau kami salah tersalah ya Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Rabbana wala tahmil dulu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu an jadikan ainnya anal ladzina min itu dia qablina. Artinya ya Allah, jangan engkau timpakan sesuatu kepada kami sebagaimana yang pernah engkau timpakan kepada orang sebelum kami atau yang terjadi sebelum ini ya Allah. Miriplah dengan kejadian Galudug. Atau yang mirip-mirip jo itu tapi dampaknya sama ya Allah. Ustaz, kami kan jauh dari Gunung Merapi itu. Kami tinggal stasiun Ustaz. Jauh kan ya? Kadang-kadang kan ada yang masuk abang tak? Abang katakan bisa jadi bantuannya udah galodo, bantuannya gampo. Akibatnya sama, asal itu marah di rumah dia. Di kampung diragai dia Allah tenangkan. Di wayah aja, berat juga banget. Impoknya mati juga sudah ini kan? Iya, kan sama
anu gitu. Dek ulah galodok, rumah hancur, orang mati. Dek ulah kampung, rumah hancur, orang kan sama itu. Itu kita minta ke Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau timpakan sesuatu ke kami seperti atau mirip-miriplah dengan apa yang pernah engkau timpakan kepada seorang sebelum kami, ya. Bapak Ibu, memang sejak sesudah kejadian itu ada seorang yang tidak tersentuh sama sekali oleh bantuan itu, memang tampaknya tapi sakit. Beliau kok bukan dosa kandung, tapi kami lah bantu berdosanya. Karena ini berpikir ketika malam itu Bapak Ibu untuang sebenarnya ya dirawat kan untuang ke dua sih. Malam tuh setengah sabalik itu Bapak Ibu nyebawa anak bininya anak kecil juga kelas 6 SD, 2 SD dan kita itu 2 tahun setengah. Untuk nyebut orang rumahnya ke anak itu masalah. Tidak lama sudah Bapak Ibu sudah tiba masalah kok. Ibu nak sebadan kadang tuh dia ajuin habis rumah. Enggak pernah sih anak itu. Kadang-kadang daya ya. Anak yang paling kadang itu kan pada situ sudah dari musalah itu keluar beliau nyucak ya kadang itu Bapak Ibu keluar karaya ini. Malah kadang-kadang iya yang ibu gitu kan. Nah, dan memang ambo jujur Bapak Ibu kita sedang menghimpun dana kini untuk beliau karena beliau kini menumpang lalu di posyandu. Ya, katakanlah ambo serahkan ke beliau dana 3.720.000. Inilah untuk beliau ini kita mencari dana untuk membantu beliau menegakkan pondok beliau di kompleks semi permanen. Beli batu bata inilah aduh. Dan lalu kini kau kasih sama semen. Kalau kayu-kayu Bapak Ibu ditolong oleh orang Malampah. Alhamdulillah. Malampah itu kan kesamaan timur. Orang Malampah yang minta tolong oleh beliau dia kayu sampai kubik. Jadi kalau kayu untuk penaga rumah itu cukup. Dan kini itu yang tak dolai batu bata lempek alhamdulillah. Nah kini kan dibutuhkan itu adalah semen sama kasih. Kalau untuk kerajo kebetulan di sananya banyak ada yang kurang. Bisa saya tidak dia gitu. Kenapa? Belum termasuk yang terdampak. Dan ada yang mencari kenapa? Karena ini cik sedang gitu. Nama kampungnya Dusun dan Sabari, negarinya Balegura. Dan itu apa antara Panggadang di Balegura. Kampung tengah Dusun Sabari. Kalau pakai Honda bisa masuk itu dari Simpang Senggol. Pernah dengan nama Simpang Senggol? Tidak pernah. Sebelum pom bensin yang di Biaru itu belum pernah ada Simpang Senggol. Jadi memang Ambo ingin mengajak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berkenan kita berikan bantuan untuk beliau. Kenapa? Beliau termasuk yang terdampak. Padahal beliau itu penguri surau dan kalau reaji ini termasuk yang mendampingi hewan kurban. Ada cek telepon tahu dah lahat di rumah Ambo dah anjing saya dulu. Dan tinggal Bapak. Nanti kan cuma yang sekali di badan Pak habis dulu. Ibu yang kadang-kadang Bapak barangkali masalah ini. Bahkan kurang ukadai sampai mengambil bahan alat kendaraan itu pun angin sama juga itu bantuan juga karaju rumah. Itu berkatakan tadi untuk enggak malam mungkin sudah nyoba orang rumah anaknya itu mengungsi ke Solo masalah Bapak Ibu tiba enggak kalau nak capek ngomong mungkin jana anaknya oke. Nah, Bapak Ibu itu yang terjadi bahwa banyak yang menjadi korban dari apa yang datang tersebut gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau dan lain punya berasaki dan ingin membantu ya Ambo memang sedang mengumpulkan donasi itu untuk beliau karena hari-hari ini cuma berbagi ketik-ketik ya Bapak Ibu. Tergantung ada tidak orang beli kendaraan kalau tidak ada ya sudah mana-mana saja jadinya gitu. Cuma terus anak ketik-ketik bertiga ini lalu menumpang di posyandu gitu. Cuma ada orang bagi Allah. Jadi kita kembali bahwa sesuatu kalau diundang itu dengan perbuatan salah itulah yang menjadi adab. Nah, kita minta ke Allah Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kita lanjutkan Rabbana wala tuham itu hafadeh dan salah melafazkan artinya kan berganti
Rabbana wala tuhammilna Rabbana wala tuhammilna ma la taqata dan qatalana bi. Artinya, ya Allah, jangan engkau timpakan sesuatu ke kami dan kami tidak kata do memikuannya jangan. Artinya Bapak Ibu, kok nyampan si bola nyonan gadang-gadang Tuhan, kok namanya banjir, kok namanya galodo, kok namanya gambo, itu minta tolong selamatkan kami, selamatkan rumah kami, harta kami, keluarga kami, tolong selamatkan ya Allah. Dan kalau Allah ingin menyelamatkan seseorang, yang mustahil tidak ada dalam ilmunya Allah, betul? Cari rumah seorang ustadz yang ada di Batu Sangka. Ada surang rumah tuh kini, Bapak Ibu, yang lain habis. Tapi rumah itu jangankan masuk air, Bapak Ibu. Bunga-bunga di halaman tidak ada besar. Bayangkan, suuk tiga muka belakang traktor, tidak ada tinggal. Agak rumah kecil itu, agak kecil. Jangankan masuk air ke Bapak Ibu, sedangkan di teras tidak masuk. Bunga-bunga pun tetap aman. Siapa yang melindungi? Menurut manusia mustahil. Kejauhan dah Allah yang lindungi. Kini kita berharap dari doa itu seperti itulah. Contoh, Allah ya negari ko juga kowe. Harap bangunan bisa tidak Allah melindungi rumah awak? Bisa. Bisa Bapak. Sama aja yang rumah sangka itu, rumahnya anaknya hafiz Al-Quran gitu kan, dan memang betul. Kan tidak salah kayak dulu tuh. Itu kalau orang yang hafiz Al-Quran, atau orang yang suka gemar baca Al-Quran, atau orang yang suka mentadabur Al-Quran, adalah orang yang dikatakan Allah sebagai ahli keluargaku. Kalau sudah menjadi keluarga Allah, pasti Allah lindungi itu. Nampak pada situ. Saya mencari, ya Allah, Masya Allah. Kenapa? Tidak masuk dia kado. Tak surah rumah kita di situ. Makna doa itu itulah tuh, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan ikut timpakan sesuatu ke kami dan kami tidak kata lo memikunya apapun bentuk persoalan. Mau masalah penyakit, mau masalah ekonomi, mau masalah hubungan berumah tangga, laki bini, anak orang gaib, bituo jaminan tudun saya. Pokoknya ya Allah, apapun masalah hidupku dan kalau tidak katalog di kami memikul jangan sampai tiba di kami atau mananya. Ditambah Bapak Ibu, ambo Jumat yang ketiga bulan ke-4 itu sore. Dan itu berulang bahkan beberapa kali wawancara reporter Metro TV Jo Ketua BMKG Sumbar AGC-nya dipantau dengan menggunakan helikopter KT Gunung Merapi itu masih ada 1 juta kubik lenang kami keluar. Itu dari mana datangnya? Itu hasil letusan Gunung Merapi yang sampai ke Patang tetap mengeluarkan isi kawin. Setelah 6 bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April, ini Juni. Masuk bulan ke-7. Bahkan katakan Bapak itu lumayan kuat bunyi dan turunnya dalam tangga tahun akan buat. Jadi setiapnya melatu itu Bapak Ibu kaluala kasih karekel aku. Di hati itu Bapak Ibu izin anggota. Nah setinggi pinggang kok Bapak Ibu tumpukan material di hati. Di hati itu pun lawe. Jadi mau saya tahu ambulan 2 kali ketika rumah. Di hati itu Bapak Ibu salaweh lapang kaki di hati. Biasanya kosongnya Pak, kosong itu. Kini lapang. Kamu jujur ketika ngecek itu terbayang deh bu, kagak belum sebab kenapa? Dataran yang kosong kok, itulah panuah kini juga siap karekel batu termasuk aku. Yang mana? Kalau nanti tapinya pola ndak kalau menahan beban, kemudian kalau ditimpo lo jual, iya kan sama bapak itu. Runtuh tapi itu Bapak Ibu salah saya itu negari sebalik. Atau kita BMKG itu yang lebih dikhawatirkan. Makanya beberapa waktu kan Bapak Ibu mendengar helikopter tabang-tabang mah mengani kayak enggak menyeraan garam di lengan.
Itu namanya memodifikasi cuaca dengan satu harapan. Kalau di Seraan garam tuh menurut ahli percuacaan, kalau di Seraan garam awan hitam tuh tidak pecah, tidak jadi dan turun. Tapi kalau nanti turun ke Allah tuh Turun tidak kalau jo garam. Itu puluhan ratusan ton itu garam Seraan di langit. Kenapa? Karena dia lah mencari dia itu Bapak Ibu lama numpuk. Setinggi pinggang boleh Bapak Ibu yang masih di dataran di puncak Merapi. Dan itu kalau sempat dia ke bawah, mungkin 5 sampai 10 kali lipat lebih dahsyat dibandingkan yang terjadi satu malam minggu. Itu yang kita takutkan. Makanya kita minta ke Allah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Kalau tiba dan samparono itu mau yakin Bapak Ibu rawun dia bukit tinggi sudah. Rawun dia jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan doanya. Wa'fu 'anna. Apa arti wa'fu 'anna? Maafkan kami ya Allah. Bapak maafkan kami itu lupa, kami itu lalai. Waghfir lana. Apa arti waghfir lana? Mohon ampuni dosa kami ya Allah. Warhamna. Apa arti warhamna? Apa arti rahmat? Sayangi kami ya Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Begitu indah susunan kata Allah bukan. Katamu minta dimaafkan, sudah tuh minta diampuni, sudah tuh minta disayangi. Biasanya Allah kalaulah sayang kepada seseorang pasti dilindungi dan diselamatkan, bukan cuma di dunia sampai di jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sayang ke beliau Bapak Ibu selama hidup beliau itu. Nah Bapak Ibu yang menghormati dan dirahmati Allah, jadi kita lanjutkan dulu. Sesudah itu apalagi sambungannya? Anta maulana fansurna. Fansur itu dengan so ya. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, jadi Bapak Ibu yang menghormati nyanyi yang memuliakan ya. Sikap awak, kita kan bicara keselamatan tadi ya. Si Uqbah bin Amir bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ba'a caranya supaya kami bisa selamat. Artinya, apa yang bisa kami lakukan Rasulullah? Nah, anggota katakanlah di kondisi yang terjadi, musibah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan itu sudah menjadi bencana nasional. Sampai datang orang nomor 1 di negara itu. Cuman saya datang di foto. Rancak jo ibu-ibu majelis taklim nanti bawa jo mi sekardus. Tambah pen bekas ibu kemarin moncong-moncong. Nado pi manu. Ambo tanya udah ada apa? Pian sudah baik. Perintah saya perintahkan nanti bikin ini bikin itu. Video kiri kan itu. Ya Allah. Padahal untuk kemarin itu Bapak Ibu ratusan juta itu biayanya. Pakai tabang itu kan tabang presidennya tuh. Kalau banyak rombongan itu yang nggak tahu Pak itu bayi sepeda itu masih salah. Ratusan juta biaya habis kalau nyetibo ke satu daerah. Jadi keinginannya cepet suruh. Padahal cerita yang datang itu Bapak Ibu dilunggu apa? Rupanya yang terdampak itu 700 kakak lebih. Banyak. Ya, dikumpulkan itu di luar yang di Batu Sangka ya. Yang di apa sih kok Bukit Batabuah, yang di Galung 2, yang di Pandesike itu dikumpulkan itu sampai 700 kakak. Yang didatangi cuma cek enggak salah dia minat. Sudah cukup ya. Ambo membayarkan Bapak Ibu kok Lailah tadi dibantu orang-orang yang terdampak. Kok setidak-tidaknya kalau yang rumahnya hancur tuh kok dibantu barang juta lah gitu. Tak ada di situ. Termasuklah hati aku pun hadir di situ. Tak ada gaji. Tapi cuma dia snack 2 kali, nasi kotak lu 2 kali cek. Ini sudah duduk sini. Bapak Ibu. Katakanlah biaran. Cak jamaah suruh datang kenapa? Itu kok datang situ setidak-tidaknya sibuk bidang buat di situ. Maka di masyarakat itu. Nah, jamaah yang dirahmati. Kita bukan tidak sanang datang sanang kok. Tapi kalau datangnya tidak kamu bekangi loh. Kamu bazir di negara habis. Ya, yang
kalau ada bidang perlu kayaknya kan mengatakan kita bukan tidak sanang awak icak dia. Cuma yang butuh yang karena itu tidak butuh itu sedo gitu. Butuh gerak nyata gitu kan. Nah, jemaah yang hampir sebulan. Nah, jadi ambo berharap kepada kita bersama setidak-tidaknya sekali sehari lah doa tu jangan sampai tidak dipakai atau pakailah doa tu. Sebab kenapa? Kata Nabi, antum la ta'lamuna ghadab, kita tidak tahu doa dan kata jadi sesudah. Kini kan aman-aman doa. Bisa dijamin tak jika sampai tengah hari akan aman di kondisi ini? Pagi sore kadang lo sedang sholat. Sialun dan kamanyangku Bapak Ibu ya. Simpang kubu apa Bukit Batabuah itu sialun dan kamanyangku itu lo dan dibaik ya Allah. Kalau sebelum itu kan karena seperti itu. Ya. Sebelum itu kan karena gitu. Ya. Kamu katakan masyarakat di situ baru kabangki bertuah. Rumah dan kandang lunau itu baru sudah dibersihkan. Peragai-peragai kubu sudah dicuci bapak itu nanti buku hendak lupa betul. Ya kan hari Rabu yang lalu puting beliungnya situ ya. Nyuarpe rumah aja, rampak rumah balik bapak ibu. Engkau katakan ya Allah, kenapa di situ lagi ya Rob? Jadi ini dia kan engkau betul-betul sedang agenda di gereja bapak ibu. Engkau cari ya Allah, puting beliungnya mana kancang? Rupanya rampak rumah aja. Berulang di situ ya dia ya Allah balik. Ada apa ya Allah? Nah, kita takut bapak ibu. Kalau memang bangsa itu kok terjadi di negara awak, di kampung awak, kok karena tidak ada tempat dari itu tidak saraka kita kembali kepada. Nah, caranya seperti itulah. Doa. Jadi, ambo mohon sangat, bapak ibu doanya kali dapat. Layak doanya. Halo. Lai Ustaz. Artinya lagi paham. Lai bagi tadalun ambo syaratkan pahami supaya nyantara so Jawa ada nawak min ratnyo kalau mandoa ndak tentu artinya lala doa lagi panjang sepanjang tali tidak kenapa nyampu itu nggak usah banyak-banyak mana 2-3 jampe tapi tahu kita termasuk arti doa Al-Baqarah. Nabi sudah katakan doa yang terbaik itu doa yang ada di dalam Al-Quran. Awak minta perlindungan ke Allah, jo kalimat Allah, dan kalau bisa pakai doa itu di saat yang pasti diijabah oleh Allah. Jadi itu yang kita minta seperti antara azan dan iqamah. Bila lah yang kalau berdoa pasti dikabulkan. Sudah 3 malam. Kalau tidak dapat tak boleh pula. Kalau mendoa pasti dikabulkan Allah. Cik nomor tujuan bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Kedua lain. Waktu sahur. Waktu sahur. Di waktu Sahur. Di waktu sahur itu berdoa atau minta ampun? Minta ampun. Waktu sahur itu lebih khusus doanya itu kasihnya cuma minta ampun itu. Kalau yang doanya secara umum banyak kok minta. Sepertiga malam. Sepertiga malam yang Terakhir. Apa lagi? Sebelum maghrib. Di waktu sesudah membuka puasa. Bila lain sesudah sholat wajib. Nah itu pasti itu dijawab oleh Allah. Atau mungkin di waktu sujud di dalam sholat. Nah, untuk Rabbana la tu'akhirna itu menurut sebagian ulama fikih boleh kita lafazkan ketika sujud termasuk yang terakhir. Jadi kata guru kita, ulama kita Ustaz Adi Hidayat, di dalam sholat itu ada 3 saat kalau berdoa pasti diijabah. 1 ketika tagak berarti ayat yang kita baca isinya doa. Bentuk yang kita praktek tadi itu di rakaat yang kedua. Dan kedua ketika kita ruku, tapi itu doanya dalam hati. Dan ketiga ketika sujud itu Bapak Ibu boleh lafazkan doanya, tapi jangan dari lain kalifullah, ambil dari Rabbana la tu'akhirna. Dalilnya saat yang paling dekat seorang hamba dengan Khalik ketika dia sujud, kata Nabi fa'akthir doa, perbanyaklah doamu. Walaupun dia akan bercabang pendapat ulama, maka tetapi ada yang mengatakan boleh dilafazkan bana doa itu dengan syarat 1 itu doa memang khusus untuk sujud, atau yang kedua doa itu doa dari Al-Quran tapi doa yang pengantarnya jangan diambil.
Kalaulah babana-bana wa meminta ke Allah, ambo yakin, hakul yakin Allah bisa lindungi selamatkan awak, rumah harta kita termasuk keluarga kita sedunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati Allah, kita kembali kepada hadis tadi. Pertanyaan Uqbah bin Amir, ya Rasul, dan bisa kami kerajukan biarnya selamat hidup kami. Qol, Nabi berkata, amsik alaika lisanak. Kecek Nabi kasih Uqbah, Uqbah, kalau engkau niu selamat, kecek Nabi, aku jago lidah engkau. Anak kali jago? Bapak Ibu, dari sedemikian banyak dosa, sumber terbanyaknya dari baduto tidak, babunjiang tidak, mencace tidak, maupe tidak, sumpah sarapa tidak. Alay. Abi, kalau kita celek cadia, itu apa kata Rasulullah? Bahwa kerusakan dan kehancuran manusia berawal dari lidah yang tidak hati-hati dia mempergunakan. Masuklah Bapak Ibu. Aku dapat cek pengakuan seseorang di lokasi yang terdampak bencana itu. Ada ceknya, bukan cerita ya. Kepada relawan, Pak, Kambo saja sesudah begini tidak pernah masuk surga. Sudah kalau baru terkena masuk surga. Dan memang ada tidak yang pernah pegang masjid Jami' Gadong Sungai Kuang? Belum. Baik. Ada. Mencari lihat dua. Ambo jujur Bapak Ibu, kalau masuk ini terenyuh, lari mencari. Kamu boleh. Musaji porancak luar biasa. Iya rancak. Mirip-mirip dengan musaji Raudatul Jannah yang ada di Kulibanca. Lapiaknya baru tuh Bapak Ibu. Ambo rasa barang 5 juta yang boleh lebih. Tapi Allah membiarkan kalian lunau masuk ke dalam musaji. Kecil aku, ya Allah, tak amat engkau biarkan rumah engkau baru 5 dalam rumah-rumahku ya Allah. Tidak burang. Saat di batu sangkar itu beliau salamaikan, disimpan kubu apa, kubu yang di lembahan naik Hidayatullah beliau salamaikan. Tapi bagaimana sakit dan cipu dipabiakan Allah lunau masuk ke dalam. Aduh aku ya Allah. Bukan, bukan itu. Akan berarti manusia itu juga bukan. Bapak Ibu yang menghormati. Jadi memang Pak awal entah Pak Ambo ya. Mau kalau mencari masjid musara yang menjadi terdampak, kadang ibu waktu yang mencari itu. Ibu waktu itu Pak. Ya Allah, kok engkau biarkan ikut kan rumah engkau ya Allah. Sampai orang sujud pada engkau kok biarkan. Baru nau Bapak Ibu musajid. Kalau musajid itu rancang. Bapak baru tuh rancak tuh Bapak Ibu. Enggak kalau di Ganduang enggak ada masuk. Ganduang semua itu. Karena jauh. Iya. Iya ada. Enggak. Lu nau masuk lagi. Masuk lah. Dia mencari dua. Lapiak itu dah saya pakai ini. Busuk tuh Bapak Ibu. Dia lu nau masuk lagi. Walaupun dia dicuci nama Bapak Ibu, prosesnya lama. Nah, minta lagi. Masa baru kali. Alhamdulillah. Tapi harapan kita jangan cuma lapiaknya nanti ganti baru, masyarakatnya masuk itu harapan dan itu pesan Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang hormati, mudah-mudahan dengan kita maksimalkan setidaknya sekali sehari
memakai Ya, doa berdua yang orang ni ada masuk di dalam laki-laki ya berdua mesti Amin. kan? mudah-mudahan mengimbangi kesalahan mulut kita dalam berbicara. Kan berimbang jadinya tuh. Kadang-kadang butuh pun lakukan. Ibu-ibu enek-enek pernah tak beruntung? Maco. Siapa yang jadi korbannya? Cucu. Iya apa-apa lain loh. Apa-apa ni bentuk pak lain. Kalau tidak, siapa bentuk mai pajak. Sedang dimayah kini ya, ayah sedang disuruh, sedang tidak mau duduk. Ada dia pay gini. Aku dapat pengakuan bapak ibu, dua cara. Ada cara lah, cara kedua. Pengakuan apa kok? Jadinya telepon dari bininya, sedang di mana apa acehnya kan? Apa sedang di apa acehnya di masjid teleponnya. Lupa sedang duduk di kafe, angkat kece bininya, pak coba video call pak, kang ini dari kamu sendiri. Dia cerita kamu bukan karena cerita, dia cerita kamu. Ayo saja. Kamu telepon dari rumah aja, kamu sedang duduk di kafe, sedang minum di kawan-kawan kecenya kan? Tidur sama di rumah. Apa sedang di mana acehnya kan? Sedang di misaji macetnya. Pak coba video call pak aja, kang ini. Sebentar. Bahkan tidur saja kan? Pada rumah, nonton situ ada surau apa? Pak di mana? Aku surau acehnya kan? Aku pernah lihat apa dia? Yo. Alah, tapi lebih belaan dia. Iman. Dan di dalam pos solehah sadanya amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk mengimbangi dosa mulut itu bukan perkara doa telah pakai sekali-sekali. Kalau Nabi lah katakan kata Nabi, kalau engkau ingin diselamatkan oleh Allah, amsik alaika lisanak, jaga tuh mulutmu. Kecil orang awak dia dasar kamalan. Kalau kita Buya Busrizal, mangamu dulu baru mengecek. Buya Busrizal, artinya apa? Pikiran dulu. Kalau tidak mangamu dulu baru mengecek, biko tanganmu itu. Bapak ibu dikecek eceknya kan? Nah, jadi Bapak Ibu kalau untuk menjaga lisan yuk kita orang bisa ya. Awak sudah bisa. Kalau muncul, awak. Ya. Jadinya. Nah, Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan dengan kita pakai doa itu minimal agak sekali sehari sebagai perimbangan dari kesalahan kita dalam mempergunakan lisan dan sekaligus sebagai bentuk perwujudan kita betul-betul ingin dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda dapat lah caranya Bapak Ibu ikut saja di rumah ya. Nyo waktunya terserah-serah kalau isi doa Kalau orang lain baca zikir pagi sore. Setidak-tidaknya kalau dapat doa boleh buka Al-Qur'an. Tuh kemudian berdoalah. Bisa ambil gitu kan. Sebab target kita kan minimal sekali sehari. Tapi kalau bisa setiap sesudah sholat itu hebat itu. Kamu yakin kalau itu kita lakukan, insya Allah Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita, termasuk rumah dan keluarga kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati Allah, jadi itu jawaban Nabi kepada Uqbah bin Amir. Uqbah, engkau ingin diberikan keselamatan, Allah kata Nabi, aku amsik alaika lisanak, jago mulut tu elok-elok. Sebabnya apa? Banyak dosa-dosa yang dibuat oleh manusia sumbernya memang dari lidah. Kalau dikumpulkan sekian puluh persen sumbernya dari lidah. Dan kalau memang kita terlanjur berbuat salah dengan lisan kita, maka yang paling tapek di antaranya meminta ampun, beristighfarlah kepada Allah. Artinya tuh di waktu sahur tadi minta ampun kita kepada Allah atas dosa ucapan awak, lisan awak itu sendiri. Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati Allah, itulah pembahasan kita pagi ini. Kita bisa salat sunat isyraq. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Bisa. Yang diamalkan yuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ibu, dan lain, tapi mirip-mirip bentuk itu risikonya, awak tetap dalam perlindungan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Kok bakanda ambil sepagi kau lagi bisa? Bagus, Ustaz. Jangan tadi.